Di tempat inilah para Sultan Buton mengucapkan sumpah kepemimpinannya. Namun yang jarang diketahui, tidak semua sultan yang bersumpah di sini memimpin dalam waktu yang lama. Ada yang hanya memimpin dalam waktu yang singkat. Kita akan cari tahu lebih dalam penyebabnya. Benteng yang berdiri sejak abad ke-16 ini menjadi saksi lahir, berjaya, dan bergantinya puluhan penguasa Kesultanan Buton selama ratusan tahun. Setiap batu yang tersusun di tembok raksasanya seolah menyimpan kisah politik, peperangan, hingga perjalanan panjang sebuah kerajaan yang pernah berjaya di timur Nusantara. Lalu seperti apa sumpah yang diucapkan para sultan di tempat ini? Kita akan coba cari info tentang isi sumpah pelantikannya. Mari kita telusuri jejak sejarahnya. Hari ini kami ada di Benteng Keraton yang katanya didirikan pada abad ke-16 Sobat Nomaden. Benteng ini tepatnya ada di Kota Babau, Pulau Buton. Jadi saya dan istri akan melihat-lihat lebih dalam seperti apa sisa peninggalan benteng ini. Kita mau tanya-tanya dulu Sobat Noma biar dapat informasi yang lebih valid ya. Halo Kaks. Ini tuh bukan menara Sobat Noma, tadi kami pikir itu menara apa gitu. Tadi kita kira ini tuh apa namanya, satelit atau apa ya? Iya, pemancar gitu ya. Ternyata ini tuh tiang bendera. Kasulana Tombi. Namanya ya? Ya, jadi tuh fungsinya untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton ternyata. Tahun berapa sok coba? Abad ke berapa nih? 17. Tahun 1800 coy. Tahun 1800 ini tuh sudah ada, tingginya 21 meter. Wih, sadap. Nah itu kalau Sobat Noma lihat itu tuh ada tiang-tiang kayu, saya akan zoom. Ini tiang-tiang kayunya tuh. Ini jati tuh, sampai ke sana Tiket masuk untuk turis 50, untuk kita domestik 20. Mahasiswa lebih murah 10.000. Dan tempat ini Sobat Noma sangat luas. Mana nih? Tempat ini tuh saking luasnya ada sekitar 2000 hektar katanya. Cuman informasi validnya belum kami dapat. Di samping rumah meriamnya. Ini adalah nama raja Kesultanan di Buton. Mungkin sama masa pemerintahannya ya. Saya contohkan nomor 34. Laode Muhammad Aidrus. Ini dia gelarnya Oputamoko. Tahun pemerintahan 1824 sampai 1851. Oh, ini cuman sebentar saja ya. Oh, di sini ada keterangannya 2 kali menjadi sultan selama 7 hari. Kenapa ini? Cuman sebentar. Ini ada cuman 3 bulan. Kita sekarang ada di depan Batu Papua. Batu Papua ini pada masa lalu ini biasa dijadikan untuk tempat pengambilan sumpah para raja dan sultan. Jadi caranya itu sini, dengan memasukkan kaki kanan dan kirinya secara bergantian ke dalam lubang tersebut. Tidak. Kita bisa masuk ke dalam, Kak? Sudah, bisa. Belum. Sudah mau masuk. Iya. Kalau masuk saya akan ngunjinya. Oh, tidak usah, Pak. Boleh Kita ya? hanya mau lihat saja, bukan saya menceritakan karena saya kan bukan tour guide, di sini Iya. ada tour guide-nya. Ada Kak tour guide? Ada. Berapa kalau tour guide? Dia tergantung aku bicara sama mereka karena itu di luar dari tarif Berapa sebenarnya 375 untuk nasional. Iya. Tapi dia berlaku untuk satu benteng. Iya. Tapi kalau hanya di area sini biasanya itu mereka kalau bukan 50 100 begitu. Oh, baik. Ya betul, ada ketua pemandu sama di atas, Oh. dia sampai kita mau tanya-tanya cerita. Iya. Berarti Kak dia punya Saksi spot, sudah tadi toh? Sudah. dia punya spot wajib kalau kita di sini tuh apa Kak? Yang wajib itu saya bilang ini nih. Batu Papawa dengan Batu Lio. Papua namanya. Mbak. Oh iya. Sebelum Karena ini kan tempat pelantikan sultan. Hmm. Satunya ada di atas Apa namanya. nih?
Ibu Nur. Oh, dengan Ibu Nur di Ibu Nur tugasnya di sini itu untuk Saya dari Dinas Pariwisata. Pariwisata, Karena rekan ya. saya juga. Oke. Maaf ya, saya tidak pakai atribut juga ada Tidak di sini aja masalah. saya simpan. Tidak apa-apa, yang penting ada bawa tiket. Ini adalah makam Sultan Murhum. Saya penasaran sih seperti apa makam Sultan zaman dulu ya Sobat Noma. Tepatnya ini ada di bawah pohon beringin besar, ada di puncak bukit. Saya mau lihat ke dalam. Ayo ikut nggak? Oke. Kita lihat dulu ke dalam Sobat Noma. Halo. Pagi Om. Bisa kita masuk ke dalam? Oke. Oke, siap. Di sini wajib lepas alat kaki. Oh, seperti ini Sobat Noma. Jadi dia cuman kasih batu-batu gitu ditutupi. Di sini tuh lebih adem ya, mungkin karena di bawah pohon beringin besar jadi tidak terlalu panas seperti kita di bawah. Kalau makam ini sudah berapa lama nih Om? Nah ini batu gandangi Sobat Noma yang tadi pasangannya itu di bawah, katanya itu batu perempuan. Nah kalau ini batu laki-lakinya menurut kepercayaan orang di sini. Nah ini model batu seperti ini. Nah ini salah satu tempat sakral, makanya dipagarin sama warga lokal. Jadi untuk tempat-tempat sakral dia ada pagar seperti ini, tidak boleh masuk secara bebas. Nah, penasaran nih batu gandang ini batu apa? Ada di sini keterangannya. Jadi informasi yang ada bahwa batu gandangi ini dia bisa mengeluarkan air Sobat Noma, dan dia mengeluarkan air ini pada saat ada pelantikan raja. Nah, itu batunya tadi sana. Jadi air ini, air suci atau tirta ini dia akan keluar untuk memandikan calon sultan yang disumpah akan dilantik besoknya. Saya perlihatkan kembali ya. Nah ini batunya. Rumah yang di belakang saya ini Sobat Noma, ini adalah rumah yang kurang lebih berusia sudah 300 tahun, hampir sama tuanya dengan masjid tadi yang ada di bagian bawah parkiran Sobat Noma. Dan ini adalah rumah dari imam. Imam ini adalah orang yang melayani di bait ya, di bait masjid gitu ya. Ada di sini, ini rumahnya. Dan sekarang masih ditempati oleh keturunan beliau. Sudah sepuh juga, ada di sini dan pendengarannya sedikit berkurang karena faktor usia. Tapi lagi tertutup saya melihatnya karena mungkin orangnya lagi di luar apa lagi beristirahat ya. Ini terlihat sudah cukup rapuh, kemakan usia Sobat Noma. Cantik sekali ya. Maju. Istri saya lihat ada spot cantik ini. Mana sayang? Ini lihat, ini kayak apa gitu ya. Sekilas ini tuh kayak jalanan pada zaman dulu ya, masih seberang terus ada rumah-rumah kayu. Waktu kecil gitu ya. Wis. Asli, cantik bener. Rumah-rumah di desa ya. Mana? Bunga keladi. Kita mau lanjut perjalanan keliling pakai mobil karena tempat ini tuh sangat luas Sobat Noma. Kita nggak bisa pakai kaki katanya. Nah, tapi kalau untuk datang ke semua titik memang harus pakai pemandu karena kita nggak tahu spotnya. Kalau tanpa pemandu Sobat Noma datang ke sini pasti bingung karena banyak sekali tempat-tempat yang nggak bakalan Sobat Noma
temu secara langsung tanpa informasi dari mereka. Ini bangunan warna biru ini warna biru kan, Dek? Ah, hijau ya. Seperti bangunan tua terbengkalai, tapi tidak tahu ini bangunan apa, Sobat Noma. Kelihatan sudah lama banget dan lantai-lantainya juga ini agak goyang-goyang kalau kita injak ya. Sudah lama sekali nih. Tidak tahu ini bekas apa karena tidak ada informasi lebih detail. Jadi kita lagi di tengah-tengah taman halaman dari Baruga. Ini Baruga di belakang kami, Sobat Noma. Ini tempat apa Baruga nih? Baruga ini sepertinya tempat Jangan seperti ya. tempat perkumpulan mereka, aula gitu lah ya. Pusing saya. Pusing aku. Kita akan jalan arah keluar dari kesultanan ini, Sobat Noma, dan tepat di depan kami ini, nih belakang saya ini, itu ada meriam. Apa deh? Oh, sorry. Tepat di depan benteng ini, bagian depan benteng Wolio, itu ada meriam. Jadi ini tuh benteng pertahanan mereka, Sobat Noma. Kita akan lihat dulu. Dan di sebelah kiri itu seperti ada makam-makam ya. Nih, nggak tahu itu tuh makam-makam raja, bangsawan atau bagaimana. Oh, ini ada penjelasannya nih. Ini gerbang Lanto, pintu gerbang utama benteng keraton yang menghadap ke arah laut utara. Oh, jadi mereka kalau mau menerima tamu tuh dari sini, dari ini gerbang. Lihat nih bebatuannya, strukturnya kelihatan kokoh sekali. Ada bikin apa ini? Bakar mercon. Bakar mercon. Bakar mercon rusak. Kasih tunjuk dulu karena cara bermain. Bisa bermain? Tak bisa? Tak bisa bagaimana? Pegang. Mana kore? Coba tes dulu. Saya. Hati-hati ya, hati-hati. Awas. Begitu saja? Belum jadi. Lagi. Pada zamannya, benteng ini bukan hanya sekedar benteng pertahanan, Sobat Noma. Yang sangat menariknya, di benteng ini juga merupakan pusat pemerintahan, tempat pelantikan para sultan, pusat pendidikan, dan juga ada aktivitas militer. Dan juga di sini adalah tempatnya perdagangan, aktivitas ekonomi juga hidup di sini. Posisi benteng ini sangat strategis, Sobat Noma. Dari titik di mana saya berdiri, visualnya sangat indah. Dari titik ini kita bisa melihat kota Babau dan juga lautan yang ada di depan, sehingga sangat memungkinkan bagi setiap penjaga untuk melihat apabila ada tamu atau musuh yang datang dari sudut depan. Jadi bagi setiap penjaga dia bisa memandang 360 derajat untuk mengawasi seluruh kota Babau dan pergerakan seandainya ada kapal musuh, Sobat Noma. Kita akan turun, lihat apa yang ada di bawah sini. Oh, ini gerbangnya sayang. Nice. Batu-batu kok. Desain gerbang ini tidak lebar, Sobat Nomaden, dan juga dibuat dengan batu karang yang sangat kokoh. Sepertinya tujuan utama adalah jika ada penyerangan, musuh tidak bisa masuk dengan lebih leluasa karena posisi gerbangnya hanya muat untuk 2 orang saja. Dan juga posisinya ini ada di atas bukit sehingga sulit bagi musuh untuk dapat menaiki secara mudah ke atas. Dan untuk memperkuat tiap sisi benteng ini sudah ada meriam yang moncongnya keluar dari tiap-tiap sudut. Sobat Noma bisa lihat di video rekaman saya. Kami penasaran dengan luas dari benteng ini, jadi kami berencana untuk berkeliling menggunakan mobil.
Wajar saja benteng Wolio yang ada di Bau-Bau, Kota Buton ini dinubuatkan sebagai benteng terbesar di dunia. Kurang lebih 200 meter dari pintu gerbang. Di sini juga ada benteng yang cukup tinggi. Dari bagian kanan saya juga, sobat rumah, saya akan ngambil beberapa video. Nice. Ini. Oh, tinggi sekali. Ini gerbangnya hampir mirip dengan benteng yang tadi di sebelah sana. Kita boleh naik gak nih? Lihat. Oh, tinggi. Ups. Ini gerbangnya, sobat rumah. Sama, dia menghadap ke laut. Dan ada sedikit ruang mungkin untuk para penjaga. Saya kurang tahu juga. Tinggi sekali ini gerbangnya. Jadi kita akan keliling benteng ini. Pintu keluarnya akan kembali ke sana. Kita mau lihat seberapa luasnya dia. Gua Arung. Oh, wah, ada Gua Arung ini. Kita coba mampir di mana guanya nih. Halo Bu, Ibu kalau Gua Arung sebelah mana Ibu? Di sini masuk saja. Oh, ini bisa masuk saja kah? Iya. Makasih ya. Yo. Bu, ini Gua Arungnya nih. Ini kah? Iya, masuk saja itu. Oke. Kita penasaran, masuk saja mau lihat guanya. Yang mana guanya? Sebelah mana ya? Ini saya ada di balik bentengnya, sobat Noma. Dan di balik benteng ini itu hutan luas. Hutannya luas banget nih. Wih, bentengnya cantik benar. Ini bangunan tua nih, tidak boleh diinjak. Sepertinya situs peninggalan zaman dulu juga sudah lama sekali ya. Tapi di mana guanya ya? Ini kuburan ini. Siapa tahu ada di sana. Kalian lihat ini, itu tinggi, bus megah banget. Asli megah banget. Saya akan kembali saja. Tidak jadi melanjutkan ke Gua Arung, sobat Noma. Sepertinya terlalu jauh ke arah sana. Dan baterainya juga sudah mau habis. Kita akan masuk kembali ke benteng ini. Nah, jadi sobat Noma, yang ada di dalam benteng ini adalah anggota kerajaan. Tapi ada beberapa dari anak-anak mereka juga yang kawin campur dengan suku lain, misalnya Bugis, Padang dan lain-lain. Mereka masuk dan tinggal juga di sini. Informasi yang kami dapatkan hari ini sangat minim, sobat Noma, karena tidak ada pemandu yang mendampingi kami. Tapi next time kami akan balik lagi ke tempat ini dan mencari info sebanyak-banyaknya. Kami juga akan mencari pemandu yang bisa membantu kami membuka fakta dari benteng Wolio ini. Sobat Noma, kalian bisa mendukung channel Keluarga Nomaden melalui usaha yang kami jalankan. Kami melayani pembuatan kaos katun, jersey olahraga, seragam sekolah, seragam guru dan murid, serta berbagai kebutuhan pakaian custom lainnya dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Desain bisa Sobat Noma sesuaikan dengan kebutuhan,
mulai dari sepak bola, futsal, basket, voli, komunitas, atau seragam mancing, hingga kaos kaki berlogo sekolah, dan layanan sablon custom. Pesanan dapat dilakukan mulai dari satuan hingga partai besar dengan kualitas bahan yang nyaman dan hasil produksi yang profesional. Untuk informasi dan pemesanan, silakan ketik di kolom komentar atau menghubungi admin kami.